Teman-teman, kita berjumpa lagi seperti biasa sambil jalan. Saya Pugol akan bercerita atau menanggapi request teman-teman yang ada di konten YouTube saya. Kemarin-kemarin bertanya atau merequest tentang masalah mandau terbang dan mandau berdiri seperti itu. Jadi pertanyaannya, Empu, bagaimana sih mandau itu bisa berdiri, dan bagaimana pula seseorang yang melakukan mandau bisa terbang? Jadi mohon maaf sekali, sebenarnya untuk permasalahan ini ada hal sesuatu sebenarnya yang tidak mengenakan kalau Empu berbicara terlalu luas, karena sepertinya kurang tapi pas. Nah, jadi pertanyaan teman yang ada ini, kalau dia tidak ditanggapi oleh Empu juga kurang bagus, berarti kan Empu tidak respect terhadap pertanyaan yang ada. Seperti itu. Jadi untuk mandau berdiri, di dalam tradisi itu kami tidak punya tradisi budaya adat mendirikan mandau. Dalam konteks tujuannya apa itu belum ada. Cuman kalau mandau berdiri tadi itu adalah sebagai trik, sebagai permainan, sebagai aksen, atau sebagai menunjukkan keseimbangan mandau, itu mungkin bisa dilakukan. Itu Empu juga bisa bikin mandau berdiri. Ya, coba lihat foto-foto di Facebook saya terdahulu, banyak yang seperti itu. Tapi itu kan cuma trik, nggak ada apa-apa di sana. Terus bagaimana Empu dengan mandau bisa terbang? Saya seumur hidup Empu ini sampai setua ini belum pernah melihat mandau yang bisa terbang. Jujur saja, belum di dalam budaya kami seperti itu. Ya mungkin di dalam budaya saudara lainnya bisa saja itu terjadi. Itu saya Empu Gro tidak menampik masalah itu. Tapi dalam budaya kami hal ini memang nggak ada. Aduh, kecapean belum sampai. Jadi mandau yang katanya mandau terbang itu biasanya kalau di tradisi kami tidak dilakukan serta-merta seseorang sumpamanya langsung menerbangkan mandau dan disaksikan oleh orang banyak, dilihat, ditonton, nggak ada. Tapi mereka atau seseorang membuat sebuah ritual di mana di situ bermacam-macam sesajen untuk upacara kecil istilahnya itu. Kemudian mandau ada di sana, lalu dimantra-mantra dan dibaca seperti itu. Tapi mandau yang ada itu tidak menghilang atau terbang. Mandau yang ada tetap wujud, masih muncul, tetapi ruh dari mandau itu yang sebenarnya ke sana, seperti itu, ke tempat lain. Itu salah satu contoh. Kalau enggak, mandau yang ada ini dia sumpamanya memanggil roh, memanggil dia punya sahabat, memanggil segala
apa yang menjadi pegangan dia, leluhurnya dia. Nah, kemudian dia semacam bunyi benua tuh kesarungan atau semacam dirasuki oleh para sahabatnya dia atau leluhurnya dia. Nah, kemudian dia mengambil mandau tempilan seumpamanya dan baring telungkup ditutupi oleh kain hitam. Orangnya masih ada di situ, tapi dia memegang mandau dan telungkup memakai kain hitam sambil bermantra-mantra membaca sesuatu. Jadi orangnya tidak menghilang, mandaunya tidak menghilang, cuman ditutupi oleh kain hitam. Nah, begitu yang saya empu ketahui selama ini. Dan ini dari zaman dulu memang seperti itu. Dan pada saat sekarang juga masih sering itu dilakukan dalam keadaan yang kepepet gitu. Nah, kalau enggak dia tabur beras kuning atau ke depan atau ke belakang, tabur beras kuning sambil membaca mantra. Nah, itu atau sambil memercikkan segala macam sesuatu di mandaunya seperti itu. Tapi mandau juga tetap masih ada bersamanya di situ, tidak menghilang, tidak kemana-mana. Nah, ya seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu mandau itu bisa terangkat supamanya dari habis dia membaca bergerak-gerak atau melayang terbang ke sana kemari atau melesat seperti dalam film sinetron. Itu belum pernah saya lihat. Saya bukan bilang nggak ada, tapi seumur hidup saya Empu Gelol ini belum pernah ketemu yang demikian. Itu kalau memang ada saudara lain memang pernah menemukan, ya itu bisa saja terjadi. Itu saya juga tidak bilang itu tidak ada, tapi untuk saya pribadi, keluarga kami belum pernah melihat yang seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman kalau seumpamanya masih penasaran dengan yang masalah mandau terbang atau mandau berdiri seumpamanya, mungkin bisa saja bertanya kepada kawan-kawan saudara budaya lainnya yang terutama orang Dayak yang kemungkinan lebih mengerti dari Empu Gelol. Cuman itu saja. Oke, sekian, terima kasih. Untuk pagi hari yang cerah ini masih terdengar suara burung. Asik kan kalau di daerah agak-agak hutan gini, enak, suasana segar. Nah, teman-teman bisa lihat sekelilingnya ada kebun-kebun juga. Oke, hanya itu saja. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atas segala ucapan, atas segala penjelasan Empu tentang mandau terbang, mandau berdiri, karena saya Empu tidak mempunyai sesuatu hal yang lebih tentang menyampaikan hal ini. Hanya sebatas itu saja pengetahuan Empu untuk yang ini. Dan tetap saya kembalikan kepada saudaraku atau teman semua untuk mempelajari lebih lanjut. Siapa tahu ada kawan atau saudara lain lebih mengerti. Hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Salam budaya buat seluruh saudaraku di mana saja di Nusantara ini, termasuk saudaraku di Brunei, di Malaysia. Apa kabar saudaraku di sana? Ya, semoga sehat selalu juga. Dan akhir kata tabe buat kita semua. Amin.